Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Senang boleh bertemu dengan seluruh warga jemaat Redlands Indonesia, SD Fellowship atau Risdaf, sama Pak Pendeta, ketua-ketua jemaat, majelis, bahkan seluruh anggota jemaat untuk menikmati firman Tuhan di pagi hari Sabat yang kudus ini. Kita berterima kasih untuk kepercayaan dari jemaat Redlands Indonesia SDA Fellowship Risdaf bagi saya menjadi pewarta firman Tuhan pada hari Sabat yang indah ini. Terima kasih secara khusus dari Indonesia, Sulawesi Utara, Minahasa, Kota Tondano, Jemaat Tonsaro. Saya mengucapkan terima kasih bagi jemaat Redlands Indonesian SDA Fellowship atau biasa disingkat dengan Risdaf pada Pastor Jab Bob Sangari yang merupakan juga bagian dari kehidupan saya yang tentunya saya sangat banggakan. Begitu juga Elders Yoce Lengkong, Elders Peri Rundengan, dan Elders Yohanes Ruau. Yang saya percaya ini adalah bagian dari kehidupan kita, dari jemaat Tuhan, dan secara khusus bagi sahabatku, Friend Sangari dan keluarga, serta jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan di pagi hari yang indah ini. Judul pembahasan saya yaitu umat yang rindu disempurnakan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami memohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, ketika jemaat Tuhan mendengarkan akan firman-Mu, dan biarlah tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus ini menjadi bagian kami semua. Inilah sembah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak yang rindu bertemu dengan Tuhannya. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang diperlukan ke rumah Tuhan. Karena itu dikemaslah tasnya dengan kue Twinkies dan satu pak root beer yang berisi 6 kaleng. Lalu dia memulaikan perjalanannya. Ketika telah melampaui beberapa blok dari rumahnya, ia bertemu dengan seorang tua. Orang tua itu sedang duduk di taman dekat air sambil memperhatikan burung-burung yang ada. Seorang anak duduk dekat dengannya, lalu membuka tas itu. Ketika ia mengambil akan root beer itu, bir yang tidak beralkohol, untuk melepaskan dahaganya, ia memperhatikan bahwa orang tua itu kelihatan lapar, sedang memandang padanya. Dengan segera ia menawarkan akan kue Twinkie kepada orang tua itu. Dengan gembira ia menerima dan memberikan senyum padanya. Dan senyum itu luar biasa menarik, sehingga anak ini senang untuk menikmatinya lagi. Itu sebabnya anak ini menawarkan lagi kepada orang tua itu sekaleng root beer. Sekali lagi ia tersenyum kepadanya. Anak ini sangat gembira. Sepanjang petang mereka duduk di sana, makan dan tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ketika malam turun, anak ini merasa lelah. Ia berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia melangkahkan kakinya, ia berbalik dan lari ke orang tua
dan memberikan sebuah pelukan yang sangat hangat. Orang tua itu memberikan senyumnya yang lebar. Ketika anak ini membuka pintu rumahnya beberapa waktu kemudian, ibunya terkejut melihat kegembiraan memancar di wajah anaknya. Dan dia bertanya, "Apa yang terjadi hari ini sehingga engkau membuat kamu begitu senang?" Sang anak menjawab, "Saya berkesempatan makan siang bersama Tuhan." Dan sebelum ibu memberikan akan responsnya, maka anak ini menambahkan, Ibu tahu senyumnya itulah senyum yang paling indah yang pernah saya lihat." Sementara itu si orang tua juga penuh dengan kegembiraan pulang ke rumahnya. Anaknya terpesona melihat kedamaian yang memancar di wajahnya dan bertanya kepada orang tua itu, "Ayah, apa yang terjadi hari ini membuat kamu sangat bergembira?" Dan ia menjawab, "Saya makan kue Twinkies di taman bersama dengan Tuhan." Dan sebelum anaknya merespons, ia menambahkan dengan kalimat demikian, "Kamu tahu, dia lebih muda dari yang saya duga." Saudara-saudara, terlalu sering kita menganggap remeh kuasa dalam senyum, jamahan, kata-kata yang baik, telinga yang mendengar, dan pemberian yang tulus atau perhatian sekecil apapun. Semua itu berpotensi untuk membuat kehidupan seseorang menjadi istimewa atau bahkan merubah kehidupan seseorang. Ketika kita melihat keadaan dunia yang sekarang, melihat tanda-tanda yang ada, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita perhatikan? Di dalam Alkitab, Injil Lukas pasalnya yang ke-21, saudara yang punya Alkitab, kita membaca Lukas 21, mulai dari ayatnya yang ke-29, 29 sampai ayatnya yang ke-31. Dikatakan begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Di ayat 31 berkata demikian, "Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Saudara-saudara, dengan melihat tanda-tanda zaman, dengan melihat keadaan yang ada sekarang, kita sementara tinggal di penghujung sejarah dunia. Itulah di akhir zaman. Apakah saya sudah siap dengan keadaan yang ada? Mereka mengatakan Yesus akan datang. Dan itu kata firman Tuhan yang kita akui bersama dan kita percayai. Apakah saya sudah siap bagi kedatangan Yesus? Apa artinya siap dalam pekabaran Allah bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya? Apakah yang diperlukan untuk membuat seseorang menjadi siap bagi kedatangan Yesus? Tentu kita sama tahu, ada banyak hal yang perlu kita siapkan. Dari semua yang kita usahakan, usaha kita akan sia-sia jika tidak diberikan kasih karunia Allah itu kepada kita. Untuk siap membutuhkan tanda penyelamatan, yaitu mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apakah saya dan saudara mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya? Kadang-kadang kita hanya cuma mengetahui, oh Yesus. Tetapi sudahkah kita mengenal Dia secara dekat? Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Yohanes 5 ayatnya yang ke-24. "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus berkata kepada kita, saudara, ketika kita mendengar akan perkataannya, ketika kita percaya kepada Dia, kita percaya bahwa Dia yang telah diutus oleh Allah kepada kita, sehingga kita benar-benar memiliki apa yang dikatakan hidup yang ada pada Yesus. Dan bukan cuma itu, ada jaminan yang diberikan kepada kita. Kalau betul kita mendengar dan kita percaya kepadanya, maka kita mempunyai hidup, kita tidak akan turut dihukum, karena kita telah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, keselamatan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, Filipi 2 ayat 12 berbunyi demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ini satu kesempatan bagi kita yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, yaitu kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan ini yang Tuhan mau. Dan dari proses keselamatan yang Tuhan berikan, yang berkelanjutan, hasil akhir yang kita akan dapati, yaitu apa, saudara? Penebusan. Oleh karena Yesus berjanji, pada waktu Dia mau terangkat ke surga, Dia berjanji untuk datang lagi dan akan membawa kita ke surga. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 16 dan 17. Berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu betul, dan janji Tuhan itu dapat dipercayai, oleh karena Yesus yang telah bangkit dari kematian, Dia berjanji akan memberikan kehidupan itu juga bagi kita. Ayat ini juga memberikan kekuatan bagi kita. Orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-16 ini. Sama seperti dengan orang tua kita yang kekasih, termasuk Mem Sangari, yang kita sangat banggakan dalam kehidupannya. Orang yang baik, tetapi saya percaya dia punya iman kepada Yesus. Dan saya yakin juga akan dibangkitkan pada waktu nafiri dibunyikan. Nah, saudara-saudara, agar kita dilengkapi dalam kerinduan untuk disempurnakan, maka apa kata Yesus? Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-48. Saudara perhatikan ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Pertanyaan bagi kita. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, yang seringkali kecenderungan kita berbuat dosa, apakah kita bisa sama seperti Bapa yang di surga? Adalah sempurna. Tetapi ingat saudara, ini perintah Yesus bagi kita.
haruslah kamu sempurna. Harus. Kata harus ini saudara adalah perintah. Sama seperti Bapamu yang di surga. Bagaimana ini kita bisa peroleh? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibrani 12 ayat 14 Rasul Paulus memberikan kepada kita penekanan khusus. Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dapatkah kita mengejar kekudusan itu dan menjadi sempurna? Bagaimana caranya, saudara? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, seperti ada yang saudara katakan, apakah saya dalam kelemahan begitu cenderung untuk melakukan dosa, dapatkah saya disempurnakan? Yesus berkata kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini jaminan, saudara. Dengan kasih karunia Yesus membuat kita cukup di dalam kelemahan kita dan membuat kita akan menjadi sempurna karena Yesus yang memberikan itu. Itu sebabnya saudara-saudara, walaupun kita penuh dengan kelemahan, jangan pikir saudara orang yang diselamatkan semuanya sudah perfect. Tidak. Tetapi dia masih punya kelemahan. Tetapi dengan kelemahan yang dia miliki itu, dia percaya bahwa Yesus akan apa? Mengubah dia dalam kehidupannya. Karena dia mau selalu bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya juga. Supaya kuasa Kristus itu turun menaungi kita. Saudara, rencana Allah untuk kita adalah dalam kehidupan kita. Sementara kita menunggu untuk disempurnakan dengan sikap bersiap bagi kedatangannya, kita harus menghidupkan kehidupan yang kudus dalam kasih karunia Yesus. Kehidupan yang berhubungan dengan Dia selalu dalam keberadaan kita. Kita membina hubungan kita dengan Dia, agar supaya kita selalu berdoa dan kita selalu mengambil waktu untuk belajar dengan Dia, belajar firman-Nya, dan firman-Nya ini akan memberikan kuasa bagi kita. Sehingga kita benar-benar dengan kasih karunia Yesus, kita akan hidup dalam kehidupan yang kudus. Ini yang kita usahakan. Semua kita mengusahakan. Kalau boleh setiap tindak tanduk kita akan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan saya percaya saudara-saudara sudah mulai lakukan juga itu. Tapi ada satu hal lagi yang menjadikan kita disempurnakan. Sebagai umat-umat yang rindu untuk disempurnakan, maka inilah yang harus kita lakukan. Apa itu, saudara? Kita sama tahu dan diingatkan akan kebenaran dalam khotbah nubuatan Yesus. Kalau saudara buka di dalam Matius pasal 24 dan 25, dua pasal ini, di mana Yesus mengajar kita bukan hanya tentang tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali, tetapi juga tentang tanda-tanda kehidupan rohani yang nyata dalam persiapan untuk kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang Yesus tunjukkan bagi kita. Tentu saudara-saudara jemaat Redlands Indonesian SDA Fellowship atau jemaat Risdaf akrab dengan pelajaran-pelajaran rohani. Dari perumpamaan 10 anak darah dan juga perumpamaan tentang talenta. Dari dua pasal ini dalam Matius 24 dan 25, kita dapati yang satu mengajarkan kita tentang pekerjaan Roh Kudus,
yang ada di dalam kita, dan yang lain mengajarkan apa yang ingin dilakukan oleh Roh Kudus melalui kita, melalui saudara dan saya. Kalau tadinya saudara berusaha untuk hidup rukun, mengejar kekudusan, pekerjaan Roh Kudus sementara di dalam kehidupan kita, dari hati kita. Tetapi yang akan menyempurnakan kita, saudara, apa yang Roh Kudus lakukan melalui kehidupan kita ini. Dengan kata lain, yang satu adalah tentang kehidupan pengudusan, adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, sedangkan yang lain adalah apa yang ingin dilakukan Roh Kudus melalui kita, yaitu kehidupan pelayanan, kehidupan ministry. Dan inilah yang dikatakan baru lengkap dan sempurna. Kenyataannya bahwa ada banyak orang Kristen dewasa ini mencari pengudusan tetapi tidak menjalani kehidupan pelayanan. Mereka tidak menggunakan karunia rohani yang ada pada mereka. Mungkin inilah sebabnya banyak orang Kristen lumpuh dalam kehidupan kerohanian mereka. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa beberapa gereja tidak bertumbuh. Beberapa anggota jemaat terjebak dalam zona nyaman mereka. Hanya mencari perawatan atau pengudusan mereka sendiri, tetapi tidak mempraktikkan kehidupan pelayanan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sayangnya mereka kehilangan unsur yang sangat penting sebagai satu umat yang rindu disempurnakan dalam persiapan rohani mereka untuk surga. Berbahagialah kita, jemaat Ristaf yang ada pada saat ini, bisa menyaksikan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Di dalam tulisan Nyonya White disebutkan begini, saudara. Nyonya White dalam pena ilham yang saudara-saudara boleh lihat di dalam kehidupan kita, Nyonya White menuliskan begini dalam 15 MR 100 halaman 129, berbunyi demikian. Pengikut-pengikut Kristus tidak dapat maju dan bertumbuh ke arah tingkat kesempurnaan pria dan wanita di dalam Yesus Kristus kecuali mereka secara pribadi adalah pekerja-pekerja. Saudara, ini jelas sekali Nyonya White menyebutkan kepada kita. Saudara tidak akan bertumbuh dalam kesempurnaan kecuali secara pribadi kita menjadi bagian dalam pekerja-pekerja. Lebih lanjut Nyonya White tuliskan dalam buku Workers 352. Pekerjaan Allah di dunia ini tak akan pernah diselesaikan sampai pria dan wanita yang menjadi anggota gereja berduyun-duyun bekerja dan menggalang usaha mereka dengan para pendeta dan pejabat-pejabat gereja. Kita bersyukur oleh karena kesempatan ini pun telah dilakukan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya teringat pada bulan September tahun 2017, ketika kegiatan Rom waktu lalu yang telah melaksanakan 3 KKR di 3 tempat. Namun sebelumnya saya secara pribadi berterima kasih kepada Rom oleh karena peran pendeta Lensun menjadi perwakilan Spirsen yang ada di Manado atas nama pribadi dan keluarga. Keluarga pendeta S. Lensun Lengkong mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dalam kegiatan Rom. Kegiatan Rom yang ada dilakukan di DKM sungguh sangat berkesan, terlebih bagi jemaat seputar Parepe, Reboken. Oleh karena bagi anak-anak juga, mereka selalu mengingat akan Anti atau Mem Heti dengan 2 anak yang ada pada waktu itu, yang bersama-sama. Dan saudara tahu, pada masa pandemi COVID-19 ini, di bulan Mei yang baru lalu, hampir 3 tahun kegiatan Rom yang dilaksanakan di 3 tempat, khususnya di Parepe. Saya membaptis pada bulan Mei seorang anggota
yang baru. Karena kegiatan Rom waktu lalu, keponakannya aktif di VBS waktu KKR Rom. Kesan bibit pelayanan Rom untuk masyarakat, khususnya Parepi, Romboka dan sekitarnya. Dan kita melihat bibit-bibit itu bertumbuh. Kegiatan Rom waktu lalu di 3 titik melibatkan banyak orang, 3 kelompok panitia, 11 pendeta ladang, bahkan 3 pendeta dari konfes dalam masa transisi di KM pada waktu itu. Tapi puji Tuhan saudara, semua karena kasih karunia Allah yang Tuhan telah karuniakan sehingga kita boleh melakukan itu, menggalang dana. Begitu banyak, luar biasa saudara, dana yang dikumpulkan oleh saudara-saudara sehingga itu bisa disalurkan. Dan kita membahu dalam menjalankan ini. Saudara, Nyonya White menuliskan dalam Desire of Ages halaman 142. Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi agar kita mengembangkan tabiat seperti Kristus, kita harus bekerja sama. Saudara boleh melakukan kegiatan untuk pengudusan secara pribadi. Saudara boleh melakukan apa saja yang saudara inginkan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengembangkan tabiat seperti Kristus? Maka kita perlu untuk bekerja sama. Yesus boleh lakukan tanpa kita. Tetapi ketika kita rindu, ketika kita memberi diri di dalam pelayanan ini, maka disinilah kita. Memang tidak gampang saudara. Dari 3 kelompok panitia yang pernah dibentuk, ada banyak benturan yang terjadi. Tetapi bagaimana kita boleh menjadi seperti Yesus, dapat mengembangkan tabiat Yesus itu dalam kehidupan kita. Itulah bagian yang Tuhan rencanakan bagi kita, agar supaya kita boleh memiliki tabiat kasih dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat yang rindu untuk disempurnakan adalah umat yang melayani. Saudara ingat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu saudara, mereka memberitakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang kita sudah lakukan juga. Dan di dalam ayat yang ke-9, Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini yang dilakukan. Dan saudara-saudara, saya percaya inilah yang membuat kita menuju kepada kesempurnaan. Kita bertumbuh ketika kita memasuki pekerjaan Allah dalam pelayanan. Lebih lanjut kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ini, di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Mereka ke-70 murid ini kembali. Dan apa yang terjadi saudara? Mari saudara perhatikan, simak ini baik-baik. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara kembali dari Indonesia, ketika melaksanakan itu pasti gembira. Bahkan dikatakan begini, dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan ayatnya yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ketika kita memberi diri dalam kehidupan kita, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pengudusan untuk mencapai kesucian yang Tuhan harapkan, pastikan bagi kita, nama kita pun akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Bagaimana caranya? Ketika kita memberi diri dalam pelayanan yang ada. Lebih lanjut di belakang dikatakan juga bahwa kita perlu tekunan. Karena di dalam ketekunan itu kita bisa menikmati.
Dalam review general tanggal 9 bulan Juni tahun 1981, Nyonya White menulis begini. Kualitas yang sesungguhnya dari satu jemaat diukur bukan oleh nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat, tetapi oleh jumlah pekerja-pekerja yang tekun dan setia. Dua hal ini yang Nyonya White tekankan. Tekun dan setia. Saudara-saudara, saya teringat ketika keluarga pendeta Sangari bertugas di Gorontalo. Dan dengan kebaikan hati yang saya nikmati dari almarhumah keluarga Sangari Paloon, Mami Erna, kami berdua, saya dan teman saya, friend, pada waktu itu masih duduk di bangku SMA. Sahabatku, friend ini yang memiliki talenta menyanyi, dia menawarkan kepada saya. Dia katakan begini, "Ngana mau jadi kostor?" Saudara, waktu dia tawarkan, di dalam kehidupan ini, sementara kami dalam bangku SMA, ketika ditawarkannya, saya katakan ya, saya suka untuk melayani tanpa mencari tahu berapa upah pada waktu itu. Tapi saudara tahu, ya ketika disampaikan oleh majelis bahwa upah kami adalah 15.000 untuk 2 orang. Jadi kami berbagi 77.500 satu bulan. Begitu juga saudara, waktu dia tawarkan kerjasama dalam pelayanan, jadi penghubung Rom, saya pun rela untuk menerima itu. Sampai sekarang pun kalau diberikan kepercayaan, tentunya yang dibutuhkan adalah ketekunan dan setia. Oleh karena kalau kita lakukan itu, Yesus berkata kepada kita di dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 22, saudara, 21 dan 23. Kalau saudara perhatikan, ini 2 ayat ini sama bunyinya. Yang diberikan kepada orang yang menerima 5 talenta dan juga yang menerima 2 talenta. Kalimat yang sama disebutkan seperti ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita rela untuk menjalankan tanggung jawab ini, dengan kesetiaan kita dan dengan ketekunan kita, kita belajar untuk melayani. Dalam pelayanan, sehingga kita bisa mengembangkan tabiat Kristus. Oleh karena tabiat Kristus adalah visa kita untuk ke surga. Nyonya White lebih lanjut mengatakan begini. Christ Object Lesson halaman 354. Ketika kita berusaha memenangkan orang lain kepada Kristus, menanggung beban akan jiwa-jiwa di dalam doa-doa kita, hati kita sendiri akan bergetar dengan pengaruh kuat rahmat Allah. Kasih kita sendiri akan menyala-nyala dengan semangat ilahi. Dan kehidupan Kristiani kita akan lebih nyata, lebih sungguh-sungguh, dan lebih penuh doa. Saudara yang kekasih, lebih lanjut dikatakan juga bahwa pekerjaan Allah di dunia ini tak akan pernah diselesaikan sampai pria dan wanita yang menjadi anggota-anggota gereja berduyun-duyun bekerja dan menggalang usaha usaha mereka dalam bersama-sama dengan para pekerja atau para pejabat-pejabat gereja yang ada. Itu yang kita sudah baca tadi. Itu sebabnya saudara, yang Tuhan inginkan bagi kita, kita perlu memberi diri. Ketika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan memenangkan jiwa, kata Nyonya White di dalam Mode of Blessing halaman 108 dan 109 dikatakan begini, bahwa kita akan mempercepat kedatangannya asalkan kita memberi diri. Memberi diri untuk memenangkan jiwa kepada Kristus. Hal yang kedua yang kita perlu lakukan saudara, yaitu dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih diri, melatih tubuh kita, agar supaya kita boleh hidup dalam Tuhan. Latih terus, meningkatkan tabiat Kristus. Bahkan dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
Latihlah dirimu beribadah. Oleh karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna bagi kita semua dan mengandung janji. Janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saudara-saudara, kita perlu menerima janji itu juga. Janji kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Matius 10 ayat 1 juga mengatakan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Bahkan sebanyak orang yang menerima Dia diberikannya kuasa. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua ini saudara adalah janji Yesus bagi kita. Itu sebabnya Dia katakan di dalam Lukas 10 ayat 19. Tengok, aku memberikan kepadamu kuasa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia memberikan Roh Kudus. Ia berjanji, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita mesti minta itu. Minta kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Kalau tidak kita minta, saudara hati-hati. Setan akan memberikan tanpa kita memintanya. Yaitu, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, dia akan membutakan kerohanian saudara dan saya. Selain itu di ayat yang ke-6, dia akan merintangi pandangan rohani kita. Bahkan, Roma 1 ayat 24 dan 25, setan akan membuat orang melihat jahat itu baik. Sehingga saudara akan terbiasa terus untuk melakukan kejahatan. Karena saudara menganggap baik itu. Saudara dan saya akan menganggap baik karena kita apa? Tidak minta kuasa itu. Dan ini setan akan lakukan. Bahkan bukan cuma itu, dia akan memasukkan doktrin palsu. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8. Dan ternyata saudara, banyak orang yang tidak meminta kuasa Roh Kudus. Ada ajaran-ajaran yang baru, termasuk sabat lunar dan sebagainya, yang itu disampaikan. Oleh karena inilah tawaran-tawaran setan. Kalau kita tidak minta kuasa untuk menjalankan tanggung jawab yang ada. Rasul Paulus memberikan amaran kepada kita saudara. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini nasihat Rasul Paulus bagi kita. Saudara, kita rindu. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Akan menguasai kehidupan kita. Kita memohon agar supaya curahan Roh Kudus, hujan awal dan hujan air akan menjadi bagian kita. Dan di dalam ayat tema kita pada siang hari ini, 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika saudara melakukan ini, bertekun terus dalam pengudusan dan pelayanan, dan itu merupakan keselamatan kita, maka siapapun yang mendengar kita sementara menyelamatkan mereka, dan kita pun diselamatkan. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita perlu ketekunan itu. Waktu segera habis. Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita telah berada di penghujung masa dunia ini. Mari kita bangun.
Hari sudah jauh malam. Mari bangun dalam pengudusan, penyucian kita, sanctification, dan juga di dalam pelayanan ministry kita. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Tuhan memberkati kita adalah doa kami. Amin.